Baik, kembali bersama saya Madeo Sandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai pemrograman C++ dengan topik pencabangan if bersarang. Nah, sedikit penjelasan, yaitu if bersarang ini maksudnya kondisi if yang terdapat di dalam kondisi if itu sendiri. Nah, pemrograman ini diimplementasikan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Untuk lebih jelasnya, saya langsung saja mempraktekannya. Di sini saya sudah mempersiapkan IDE-nya. Langkah seperti biasa, yaitu yang pertama pembuatan project baru. Pilih Win32 Console Application, isikan nama projectnya. Saya di sini contohkan modul 5 strip 3. Kemudian apabila direktori tempat penyimpanan sudah ditentukan, klik OK. Kemudian klik Next. Nah, di sini hilangkan centang pada precompile header dan isi centang pada empty project. Klik Finish. Nah, di sini sudah terlihat project yang sudah kita tadi buat dengan nama modul 5 strip 3. Terus selanjutnya yaitu pembuatan jendela kerja baru dengan klik kanan pada source file, kemudian pilih add dan pilih new item. Nah, di sini pilih C++ file, kemudian isikan nama file yang akan kita buat. Saya contohkan di sini percabangan if bersarang. Seperti itu, kemudian klik add. Nah, di sini sudah dibuat jendela kerja yang baru dengan nama percabangan if bersarang.c++. Langkah selanjutnya seperti biasa saya akan mengisikan tag komen untuk identitas. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan struktur dasar dari pemrograman C++ dengan memanggil header dari IOStream terlebih dahulu. Kemudian deklarasi std. Dan pembuatan fungsi utama yang bertipe integer yang ditutup dengan return 0. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya akan mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Itu yang pertama, di sini digunakan variabel yang bertipe double untuk agar user bisa menginputkan nilai bulat ataupun desimal dengan nama nilai ujian. Kemudian variabel selanjutnya yaitu bertipe char atau karakter dengan nama index. Seperti itu. Kemudian saya akan membuat tampilan headernya terlebih dahulu. \n untuk pembuatan baris baru. Nah, di sini saya akan membuat program mengenai konversi nilai ujian, ya dengan maksud yaitu apabila user menginputkan nilai, maka sistem akan menentukan apakah nilai tersebut indeksnya A,
B, C, D ataupun E. Seperti itu. Kemudian saya akan lanjutkan. Di sini saya akan mengeluarkan output untuk meminta inputan kepada dari user. Saya contohkan di sini. Kemudian cin untuk menyimpan hasil inputan. Itu untuk pembuatan baris baru. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan kondisi untuk menentukan nilai inputan itu apakah berindeks A, B, C, D ataupun E. Ini kondisi pertama, jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 85, maka variabel indeks akan diisi dengan nilai A. Seperti itu. Kemudian else untuk kondisi kedua, kondisi selanjutnya, jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 75, maka indeks diisi dengan nilai B. Itu kemudian else jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 55, maka indeks diisi dengan C, kemudian else jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 40, maka indeks diisi dengan D. Dan terakhir kondisi defaultnya else indeks diisi dengan E. Seperti itu. Kemudian jika sudah selesai semuanya, seperti biasa penutupnya yaitu sistem pause. Untuk menahan eksekusi pada saat program dijalankan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba compile.
Nah, di sini masih terdapat error, yaitu indeks ini. Oh, ini terdapat kesalahan penulisan sedikit. Maksudnya seperti itu. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan coba compile kembali. Nah, sudah dinyatakan sukses, maka saya akan jalankan programnya. Nah, di sini sistem sudah meminta inputan dari user. Saya di sini contohkan yang pertama inputannya yaitu 90. Oh, di sini baru sebatas kondisinya saja, belum saya tampilkan. Selanjutnya saya akan coba tampilkan hasilnya, yaitu seperti ini, cout indeks siswa sama dengan yang ditampilkan, yaitu isi dari variabel indeks dan pembuatan baris baru. Nah, seperti itu. Saya akan coba compile kembali. Sudah dinyatakan sukses dan saya jalankan. Nah, sini saya akan inputkan nilai 90. Nah, maka sistem akan otomatis mengeluarkan nilai A karena sesuai dengan kondisi pertama, yaitu jika inputan lebih besar atau sama dengan 85, maka nilai indeks akan diisi dengan A dan ditampilkan pada output indeks siswa. Seperti itu tahapan-tahapan kinerja program ini, yaitu yang pertama sistem akan mengecek apakah kondisi pertama masuk. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke kondisi selanjutnya, dan jika tidak lagi, kemudian dilanjutkan ke kondisi selanjutnya. Terus seperti itu, dan jika setiap kondisi tidak memenuhi, maka yang akan ditampilkan yaitu kondisi defaultnya, yaitu indeks diisi dengan E. Seperti itu. Saya akan coba di luar kondisinya. Di sini kondisi terakhir yaitu lebih besar sama dengan 40. Jadi saya akan coba contohkan di bawah 40. Contohkan 35. Nah, maka sistem akan otomatis mengeluarkan nilai defaultnya, yaitu E. Indeks siswa sama dengan E. Seperti itu. Nah, itu merupakan penerapan dari if bersarang. Nah, sekian tutorial lanjutan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.